Pengguna APS-C mau bikin konten dan bingung mau pilih pakai vokal yang berapa yang pas buat bikin konten? Ikut Zodi simak videonya. Selamat datang di channel Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen sharing sedikit aja perihal vokal yang berapa yang enak dipakai buat bikin konten. Dan kontennya itu nggak harus persis kayak ST Media. Kalian mau bikin konten apapun, ya ini adalah rekomendasi vokal yang dari kita. Jadi sifatnya subjektif. Dan seperti yang tadi gue bilangin di awal, buat vokalnya ini spesifik buat para user APS-C, crop sensor gitu ya. Karena kita pribadi itu adalah pengguna kamera APS-C, spesifiknya Fujifilm. Dan kalau misalnya kalian pengguna full frame, ya udah tinggal ekuivalensiin aja vokal yang kita pakai ke full frame-nya gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, untuk lensa yang kita pakai, sering videonya berjalan, ini kita pakainya Viltrox karena kita user Viltrox. Tapi kalau misalnya kalian udah punya brand third party atau natifnya sendiri, kayak contohnya ya Sigma atau Tamron atau TT Artisan, Seven Artisan atau CSG Image, itu tidak apa-apa gitu ya. Yang penting di sini yang pengen gue bahas adalah vokalnya. Dan sebelum mulai videonya, seperti biasa gue mau sponsorin diri gue sendiri dulu. Kalau kalian pengen belajar kamera Fujifilm yang instan, easy, cepat buat keperluan konten, silahkan cek aja di bosan di kelas tuh tadi. Karena di situ gue udah ngajarin cara pakai kamera Fujifilm yang instan, easy, cepat buat keperluan konten. Memang kamera Fujifilm itu bisa menghasilkan gambar instan yang bagus dengan cepat, tapi kalau kalian nggak setting kameranya, percuma juga. Langsung cek di bosandiklas.id. Oke, vokal yang pertama yang suka kita pakai buat keperluan konten itu adalah vokaleng dengan karakteristik wide. Spesifiknya kita pakai 15 mm f1.7 dari Viltrox R, dan sekarang ini lagi kita pakai juga. Dan dengan vokaleng 15 mm ini bisa menciptakan gambar yang cukup wide seperti yang kalian lihat sekarang aja. Ini sekarang kita lagi pakai lensa 15 mm. Yang dimana kalau di setup ini, yang sebenarnya itu kalau buat setupnya sempit banget. Lihat jarak gua jalan aja berapa langkah aja tuh udah ujung ke ujung. Dengan 15 mm itu bisa menghasilkan gambar yang cukup wide. Baik lagi, walaupun sebenarnya nggak harus spesifik di 15 mm, karena sebelum 15 mm ini kita juga ada pakai lensa Fujifilm 16 mm, pakai 18 mm, Viltrox itu pernah pakai 13 mm, itu juga bisa. Nah, contoh lain dengan pakai vokaleng yang wide, mau 15, 13, 18 mm, 16 mm. Selain di Talking Head Studio seperti ini, kalau kita lagi keluar, kalau misalnya gua atau Wowo jadi kameramennya lagi pengen ngerekam subjek yang pengen diambil, itu bisa memberikan environment yang cukup megah juga. Kayak misalnya kita lagi syuting yang tempatnya itu butuh, kasih lihat dong pemandangannya, jangan ke hostnya doang. Biasanya Erwin request seperti itu. Nah, kita pakai vokaleng yang wide gitu ya. Tadi 15, 13, 16, 18 mm. Itu gambarnya jadi kelihatan megah, environmentnya juga dapat. Dan walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin lensa yang wide ini, ada yang lebih wide lagi. Gue nggak tahu hitungannya jadi ultra wide apa gimana. Kayak contohnya aja Viltrox juga ada tuh 9 mm. Tapi itu occasional aja kita pakai. Kalau lagi syuting di studio kayak gini nggak kita pakai karena jadi luas banget. Jadi kelihatan berantakan videonya gitu kan. Kalau misalnya kita pakai 9 mm. Buat 9 mm yang dimana itu seringnya kita pakai kalau lagi syuting di dalam mobil. Pakai 9 mm di dalam mobil itu jadi kelihatan megah banget. Kalau kita pakainya kayak 23, 25 gitu-gitu, itu bakal kelihatan masih cukup tight, masih susah gitu ya. Gue mesti mundur-mundur ke pintu. Kalau pakai 9 mm atau gue pakai 15 mm aja, itu masih bisa memberikan gambar yang megah. Dan kalau kita balik ngomongin soal si 15 mm gitu ya, ini spesifiknya gue pakai si Viltrox R ini, gue juga ada sempet pakai buat street photo. Itu memberikan pengalaman yang beda, karena biasanya gue kalau street photo itu pakai yang agak tight atau agak netral. Ini gue pakai yang lumayan wide, itu bisa memberikan environment yang cakep juga dari hasil foto yang gue ambil gitu ya. Subjeknya lagi ngapain, tempatnya di mana, itu bisa memberikan vibes yang beda aja dari foto yang gue ambil. Jadi ya intinya dengan vokaleng dengan karakteristik wide kayak 15, 16, 18 atau 13 mm ini, itu bisa memberikan gambar yang megah meskipun space atau ruangan tempat kalian ngonten itu sempit. Vokaleng berikutnya yang suka kita pakai juga di ST Media itu adalah vokaleng yang jaraknya neutral. Spesifiknya mungkin kayak 23, 25 mm atau 27 mm. Kenapa kita suka pakai di vokaleng ini? Karena versatile buat ngambil gambar. Bisa buat talking head, kayak contohnya kalian udah bisa lihat banyak banget syuting utama kita itu pakai vokaleng dengan jarak yang neutral, dan dengan vokaleng ini bisa memberikan gambar yang kesannya itu masih agak cukup wide tapi masih bisa close up juga dengan subjek atau host yang lagi pengen gua syutingin. Gua ngegambarin ke kalian itu cukup susah. Mungkin kalian bisa lihat contoh-contoh hasil gambarnya aja, kayak waktu kita kreatur itu spesifik kita pakai di vokaleng 27 mm. Gua masih bisa ngambil gambar yang cukup wide, mau agak close up pun itu juga masih bisa.
Dan sebelum adanya kreator ini, kita juga sering pakai buat keperluan konten di luar. Dan setelah muncul lagi Viltrox ada 25mm, itu juga kita sering pakai buat konten di luar. Kayak contohnya di depan, buat B-roll produk itu bisa, atau gua lagi pengen talking head di luar tuh juga bisa pakai Focalength tersebut. Dan tambahan lagi, dengan Focalength ini biasanya itu rata-rata lensanya itu bisa memberikan minimum focus distance yang cukup dekat dengan objek atau subjek yang pengen gua ambil. Yang dimana jadinya dengan Focalength yang neutral ini gua suka ambil juga buat pakein B-roll produk dengan ukuran cukup kecil, itu masih bisa lebih close up lagi, masih dapat detailnya. Dan kalau misalnya gua lagi pengen ada keperluan buat ngambil bareng sama si hostnya, itu pun juga bisa. Dan sedikit lagi tambahan dengan Focalength yang neutral ini, itu juga cukup favorit ya di kamera-kamera yang punya retro style. Contohnya aja kayak Fujifilm X106 itu pakai Focalength 23mm. Waktu kita ke Jepang itu bisa memberikan hasil-hasil street foto yang cakep banget. Atau contoh yang paling barunya lagi, waktu gua pakai Fujifilm X-L5 pakai lensa 23mm pancake-nya, itu bisa memberikan gambar yang ruang gambarnya itu enak buat dilihat lah. Gue bingung ngebahasanya, lo silahkan lihat aja foto-foto gua. Lanjut lagi yang terakhir, karakteristik Focalength yang suka kita pakai buat bikin konten itu adalah Focalength yang punya karakter cukup tight atau cukup tele. Spesifiknya itu di 56 dan juga 75mm. Nah, kalau kita udah pakai Focalength dengan angka segini, 56 dan 75mm, itu biasanya keperluannya buat di outdoor atau kayak buat di studio pun itu hanya untuk selipan-selipan video aja, buat B-roll produk atau beauty shot aja. Jarang banget kita pakai buat talking head meskipun pernah. Dan dengan karakteristik Focalength ini juga itu bisa memberikan gambar yang bener-bener tight, bener-bener close up, backgroundnya kayak solid, bokehnya cakep. Jadinya cocok buat ngambil detail-detail subjek atau produk yang lagi pengen kalian ambil. Sebagai contoh, itu kita pernah pakai di Focalength 75mm ini buat slow-mo pas kreatur, ada si Erwin lagi naik motor suron, ada cipratan motornya, ada fokusnya itu ke bannya, ada fokus ke helmnya. Itu bener-bener mantep hasil gambarnya. Terus ada contoh juga waktu kita syuting mobil Navaranya si Erwin, waktu kita off-roadan, biar gambarnya itu bisa lebih tight, kelihatan mobilnya jalan, masih kelihatan detail seluruh mobilnya. Gua ngambilnya itu dari kejauhan karena gua nggak mungkin ngambilnya itu dari dekat. Kalau gua ngambil dari jarak yang cukup deket, pakai 23 atau 27 gitu ya, nabrak bos gitu ya. Jadi gua pakai 75mm, jaraknya agak jauh, gua ambil ke arah mobilnya, itu framingnya masih enak banget buat dilihat. Terus kita ada juga pakai 75mm ini waktu di Gumuk Pasir, Erwin lagi freestyle pakai Navaranya, gue bikin slow-mo pakai 75mm ini, gue ada burst foto juga pakai 75mm ini, bisa menghasilkan gambar yang cakep. Nah, kalau untuk Errol kayak yang tadi gue bilang, itu bakal nyusahin banget, apalagi kalau kalian syutingnya di studio, terutama studionya kalau sempit gitu ya, tuh bakal bener-bener nyusahin. Meskipun kita pernah ada coba juga pakai 75mm EVO-nya Viltrox buat syuting Errol utama Insta360 Luna Ultra. Kalau belum nonton silahkan dilihat aja. Itu kita untuk Errol utamanya pakai 75mm-nya Viltrox EVO di Fujifilm gitu ya. Itu hasil gambarnya. Terus lagi kalau misalnya di penggunaan studio, sebenarnya untuk 75mm ini gue juga suka pakai buat ambil B-roll produk kalau memang intensi gue hanya untuk ngambil detail-detail close up aja. Kayak contohnya lagi aja di B-roll Insta360 Luna Ultra itu pakai 75mm, which is berarti selama syuting Insta360 Luna Ultra itu gue pakai Focalength 75mm doang buat semua videonya. Nah, kalau untuk 56mm ini singkat aja, dengan Focalength angka segitu seringnya kita pakai buat ambil B-roll produk. Ya, vibes-nya kurang lebih sama kayak pakai si 75mm, tapi dia gambarnya itu bisa luas sedikit. Dan nggak perlu gue jelasin lebih jauh, ya intinya dengan Focalength 56mm atau 75mm ini selain keperluan buat konten, itu buat keperluan foto-foto potret tentu saja enak. Jadi ya itu kurang lebih karakteristik Focalength yang kita pakai di ST Media. Balik lagi, urusan brandnya mau apapun itu tidak masalah. Kalaupun Focalength yang kalian pakai itu nggak persis banget kayak ST Media, kayak contohnya ya 27 itu kayaknya cuma Viltrox doang, atau 15mm itu kayaknya Viltrox doang gitu yang ada. Kalau kalian mau pakai yang beda-beda tipis Focalength-nya pun, yang penting karakteristiknya itu sama. Buat karakteristiknya tadi ada wide, ada neutral, ada yang agak tele. Kalau misalnya kalian punyanya lensa zoom, bermain di Focalength yang tadi gue udah sebutin, ya itu bagus banget. Jadi tinggal zoom in, zoom out aja gitu loh. Tapi kalau buat kalian yang lagi cari lensa prime gitu ya, lensa fix, yang dimana Focalength itu cuma satu, mana yang pas buat keperluan konten pengen kalian beli gitu ya. Nah, itu tadi rekomendasi dari ST Media. Tapi kalau kalian punya saran yang berbeda, punya rekomendasi yang berbeda, bang, tidak pakai Focalength segitu bang, cocoknya pakai Focalength ini bang, silakan komentar aja. Kalau kalian keracunan sama gear-gear yang tadi nongol di video gitu ya, silakan cek aja tag link produk yang ada di video ini. Itu aja, gue Skavito di belakang Fredowo, dan jangan lupa buat berkarya.